Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nyobain nih headset buat main PC gaming, tapi bukan headset biasa. Ini namanya adalah Plantronic RIG 800 HD. Nggak tahu bacanya RIG atau RIG deh. Ini pokoknya salah satu wireless headset buat main PC gaming yang udah masuk kategori high-end. Ini emang udah keluarnya sih udah agak lama, udah sekitar 2 tahun yang lalu. Ini di 2017, itu pas baru keluar harganya mahal banget, sampai $200. Nah, ini harganya baru-baru ini udah turun lumayan, makanya baru ada kesempatan buat nyobain. Langsung aja deh guys, this is Tera Gadget Review. Nah, ini bentuknya kayak gini, dusnya, tulisannya tuh langsung RIG 800 HD, PC Gaming, Dolby Atmos. Tuh di bawah sininya baru ada Plantronic. Nah, jadi udah wireless ya headset buat main gamenya. Ini udah bisa Dolby Atmos nih, yang paling pentingnya ini sih katanya sih mahal banget, kalau nggak high-end nggak bisa begini. Ini suaranya bisa detailnya jauh sih, katanya bisa ngedenger yang nggak pernah kedengeran biasanya kalau kita pakai speaker biasa. Di sini ada 24-hour battery, sini juga 3D sound apa sama game and chat mix. Nah, kalau sebelah samping, nah ini ada penjelasannya di sini. Untuk wirelessnya tuh dengan frekuensinya 2,4 GHz sudah lag free, bisa sampai 10 meter, baterai 1500 mAh. Mikrofonnya juga udah frekuensi response-nya tuh udah dijelasin semua. Headphone-nya, dynamic-nya, nah ini drivernya dynamic 40 mm. Ini salah satu yang bagus banget sih, jadi bisa ngedengar suara dari low sampai high semua kedengeran nih. Tuh ada passive resonator, nih isinya dikasih tahu Dolby Atmos, bisa perlunya pakai Xbox One sama Windows 10. Terus, nah ini belakang penjelasan gambarnya kurang lebih. Langsung aja deh daripada ngejelasin satu-satu, kita sambil lihat dalamnya aja. Oke, ini dalam. Ini ada apanya aja nih? Windowsnya. Ini ada headsetnya di sini. Waduh, keikat. Bentar ya, kita buka dulu. Ini headsetnya masih diikat. Ini ada apa lagi? Kabel ngecas doang. Casnya masih pakai micro USB. Ya iyalah ya, soalnya itu dari 2 tahun yang lalu punya sih barangnya. Jadi belum sampai ke generasi Type C. Ini ada quick start guide-nya, tahu cara-cara pakainya. Terus ini ada manual-manualnya, kita pinggirin dulu. Sama manual, sama ini buat Dolby Atmos-nya sih, buat aplikasi Dolby Access harusnya sih ini. Jadi Dolby Access itu kita harus membership ya. Ini bayar. Nah, ini dikasih kupon buat sign in-nya, buat login bikin ID. Jadi kayak gitu isinya. Nah, ini headphone-nya sendiri, coba gua bukanya. Nah, ini headsetnya. Di sini buat si receivernya. Receivernya juga, aduh, keras amat naruhnya. Nah, receivernya. Oke. Nah, ini receivernya guys. Jadi kenapa harus pakai receiver kalau wireless headset gaming itu? Karena kita kan beda dengan wireless yang cuma buat denger aja ya. Jadi harus ada receiver buat bisa frekuensinya nggak tubrukan antara ngedenger sama ngomong. Kalau kita pakai headset biasa kan cuma denger doang. Kalau misalnya mau jadi pakai mic, ngomong doang. Kalau ini kan karena pakai satu buat ganti-gantian. Jadi nggak gabung, nggak bentrok. Nah, itu pinter-pinternya dia pakai si otaknya di sini. Nah, ini buat headsetnya sendiri. Wih, desainnya cakep sih. Kayak karbon gitu, corak-coraknya karbon. Ini enteng loh headset. Beratnya kayaknya cuma 260 gram apa ya kamu baca-baca. Ini bahan di sini juga halus nih. Ini kayak kulitnya. Oh, di sini kayak nggak kulit ya. Kulit samping sini, di tengahnya ini kayak bantalannya kayak apa ya? Mesh gitu. Bukan mesh sih, apa lebih kayak bantalan lembut sih. Lebih ke fabric di sininya. Di atas sininya ini juga lentur, bisa gerak-gerak. Di sini mikrofonnya masih diikat. Ini buat mikrofonnya. Dari sini 800. Coraknya juga dia gabunginnya sama gold tuh ya, jadi kelihatan mewah. Terus ada apanya lagi nih ya? Oh, ini tombol-tombolnya deh. Nah, ini buat ngecasnya.
Ini buat volume up, volume down. Ini buat ganti-ganti equalizer kalau nggak salah dia. Ini ganti-ganti equalizer. Enggak deh, buat on off nih. Sorry. Nyala nggak sih? Oh, sama ini buat, nah ini buat ganti antara mau kencengin suara game apa mau kencengin kita punya chatting sama temen. Terus di sebelah sini, oh ini yang ganti equalizer. Tadi ini on off berarti bener guys. Nah di sininya baru yang buat tombol ganti-ganti equalizer. Nanti kita cobain deh sekalian ya. Terus di sininya bisa diapain nih? Ini kalau nggak salah bisa di adjust ini. Bisa dilepas-lepasin tahu gua nih. Jadi kita kalau yang ear cup-nya posisinya kurang cocok, nah tuh bisa digeser. Ini jadi asik banget sih, bisa di custom gitu posisinya. Mau ear cup-nya ke posisi mana, jadi bisa nyaman banget dipakai di kupingnya. Gitu aja kurang lebih. Oke, langsung aja kita cobain guys. Nah ini jadi tadi abis kita unboxing ya, ini headsetnya fisik aslinya kayak gini. Kalau dipegang ini sebenarnya sih nggak gede-gede banget sih kalau dibandingin sama headset merek lain ya. Ini cukup ringan sekali lagi gue bilang. Terus build quality-nya nih emang kerasa banget, mewah banget sih. Di sininya dia ada kayak grip-gripnya gitu, karet-karet. Terus di sini juga ada headband-nya kain. Terus di ear cup-nya sini luarnya walaupun kulit, dalamnya ini dia kayak bantalannya kayak agak kayak busa-busa gitu, kayak sofa punya ya. Jadi kalau dipakai gini tuh nyaman ya. Ini karena kita kan kalau pakai earphone itu kan emang udah paling bakalan berlama-lama deh pakai berapa jam. Nah di sini bahannya cukup enak ya. Jadi masih kuping kita masih ada ventilasi lah, ada sirkulasi. Tapi di situ jadi salah satu faktornya juga kayaknya noise cancellingnya yang kalau kita dengar begini, ini masih kedengaran suara dari luar, tapi itu memang wajar ya, karena emang bahannya di sini dia bikin nyaman biar nggak keringetan kita punya kuping, jadi wajar-wajar aja. Terus kalau kita turunin gini, mic-nya langsung on, ini asik juga, gampang, alamati ini langsung bunyi, pip gitu. Sini walaupun ringan, tapi sini nggak gampang jatuh tuh, digoyang-goyangin gini nggak gampang jatuh dia, karena di sini mungkin ada kuncian headband-nya juga ya. Terus satu hal yang unik ya dari si headphone ini ya, tadi gue udah langsung colokin aja, dia punya receiver tuh langsung nyala gitu aja, langsung connected tanpa harus ada install software apapun. Terus juga di dalam komputer kita tuh juga udah nggak ada software apa-apa. Jadi buat ngecek baterainya sendiri itu kita harus dari si tombol on off-nya di sini. Begitu kita onin, dia akan langsung bacain baterainya berapa persen gitu, high atau low. Terus untuk ganti-ganti si equalizer-nya juga ngandelin dari suara bunyi 1-2 kali, sampai 3 kali gitu, tuh buat menandakan equalizer-nya. Jadi kita nggak ada settingan di dalam komputer kita buat tahu baterainya. Jadi itu menurut gue sih agak-agak aneh sih. Jadi di sini ngarepinnya cuma dari si earphone sini semua dikendaliin ya. Terus di sini kan tadi udah gue bilang tombol on off. Nah yang di sini ini suara, kayaknya buat ngeganti kalau antara kalian mau dengerin suara gambar apa dari suara chatting apa suara game. Ini di dalam dusnya dibilang kalau kita punya optical cable satu lagi ya, apa dia bilangnya tadi, itu bisa ngedenger mungkin langsung dua-duanya, tapi di sini gua nggak punya kabelnya jadi gua nggak bisa jelasin kalian. Ini dia ada suruh ada optical cable ini, jadi kalau dicolok di receivernya mungkin bisa langsung kedengarnya dua-duanya lebih jelas antara sound effect gamenya dan juga si chattingnya sendiri, karena di sini kalian harus kendalinnya milih. Kalau untuk kualitas suaranya sih udah nggak usah diragukan lagi lah. Ini headphone ini udah salah satu yang udah high end sih, memang udah bagus banget untuk kualitas suaranya, apalagi dengan dukungan si Dolby Atmos-nya itu tadi ya. Jadi suara detail yang biasanya nggak kedengeran kalau lagi main game, sampai langkah kaki musuhnya dari mana tuh ketahuan semua kalau kayak main game yang first person. Bahkan sampai buat nonton film pun asik atau dengar lagu karena segitu bagusnya nih suaranya di earphone ini. Tapi lain halnya dengan mikrofonnya ya. Mikrofonnya ini bukan berarti jelek ya. Tapi mikrofonnya di sini itu kalau mau buat main game aja, buat komunikasi sama teman-teman, sekedar ngobrol itu nggak ada masalah. Kayak buat chatting-chatting sama teman ya. Tapi kalau kalian kan sekarang udah musimnya dimana kalian bakalan suka yang namanya live streaming. Nah, kalau live streaming itu kan suaranya juga harus jelas. Nah, di sini kalau pakai si headphone ini suaranya nggak, kurang jelas sih menurut gua. Suaranya agak mendem-mendem gimana gitu. Jadi kalian kalau emang yang suka live stream apa nge-vlog gitu kayak gua gini, nggak bisa ngandelin earphone ini mic-nya buat ngerekam. Nih kurang lebih suaranya kayak gini contohnya. Halo, tes nih suaranya direkam pakai headsetnya si Plantronic RIG 800 HD. Kedengaran jelas nggak nih?
Tuh, ketara nggak bedanya? Nah, ini suara kalau langsung dari mic. Nah, jadi ketahuan itu untuk kualitas suara mungkin di situ titik lemahnya sih, cuma bukan berarti jelek gitu. Sekali lagi, memang ini kan buat headphone gaming. Jadi kesimpulannya menurut gue sih ini salah satu headphone gaming paling nyaman sih yang pernah ada yang sampai sejauh ini yang gue pakai. Yang pasti ini salah satu yang ternyaman karena ringannya juga. Dan juga penting banget kan kita kalau udah main game zaman sekarang tuh harus pakai namanya wireless lah headsetnya, karena kadang masih kita sambil jalan-jalan juga masih mau ngobrol sama teman kita. Kalau kalian pakai laptop pun kan nggak mungkin laptop dibawa-bawa jalan kemana-mana. Kalau lagi main game juga kan udah pasti lebih enak tanpa kabel. Dan di sini baterainya support sampai 24 jam, itu sih gila banget sih. Jadi sekali ngecas itu kan kalau sampai full 24 jam, memang sih ngecas buat penuhin itu dia agak lama, kalau nggak salah sampai 8 jam. Tapi nggak masalah 24 jam itu kalau kalian main satu hari 8 jam kan bisa 3 hari non-stop ya. Itu udah gila sih 8 jam sehari main game. Tapi menurut gua jadi headphone ini worth it banget kalau buat kalian yang emang main game. Dan juga harganya ini sekarang udah menarik banget karena baru-baru ini price-nya drop sampai cuma 1,2. Ini worth it banget, kalian bisa cek di eBay, di mana di website luar aja itu masih harganya sekitar $200 apa $175 yang paling murah. Itu kan 2 juta lebih. Di sini harganya udah worth it banget dan udah resmi garansi Indonesia. Jadi sekali lagi gue rekomendasiin headphone ini. Kalian kalau misalnya coba pakai headphone yang abal-abal, ya tahu deh suaranya bakal ada delay apa gimana. Kalau yang ini udah Talkchair punya. Kalau kalian nggak percaya, silahkan cobain yang merek-merek lain. Gue udah cobain beberapa merek. Dan juga kalau cobain kayak pakai earphone kecil atau bukan headset bener-bener yang ada dedicated, dia punya si mesin mixernya itu tadi yang dicolok USB, itu suaranya bakalan ngilang-ngilang. Kadang ngomong ada, kadang denger ada, karena itu nggak ada frekuensi buat ganti-gantinya gitu. Itu aja dulu kali ya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Kalian juga harus aktifin nih notification-nya. Terus boleh mampir-mampir ke channel kita karena makin banyak gadget-gadget menarik. Nggak cuma handphone dan juga gaming, masih banyak-banyak produk menarik lainnya. Gua Agus, Twister Gadget Review. See you next time.